Aku kira di pendidikan tata boga itu cuma belajar masak. Ya, karena kita support kepada lulusan kita gitu. KC Radio, your easy listening station. Oke, balik lagi sama aku Tama. Ya, kita masih di Taman FT nih. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang S1 Kependidikan Tata Boga. Nah, pasti kece people yang ada di rumah bingung kan? Loh, UNESA ada PKK ya? UNESA ada Tata Boga ya? Nah, kali ini kita bakal tuntaskan, kita akan bicarakan semua tentang Tata Boga yang ada di UNESA. Langsung saja kita bahas langsung bersama Kaprodi S1 Kependidikan Tata Boga, ada Ibu Dr. Sri Handayani SPD MKes. Halo Ibu Sri. Ini enaknya Halo, aku panggil selamat Ibu Sri pagi. atau Ibu Yani nih? Bu Yani Bu aja, Yani aja, oke. ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Selama pandemi gimana Bu? Lancar atau emang terkendala? Pasti Eh, terkendala semua dong. iya, pasti terkendala. Kangen kita sama teman-teman. Betul, betul. Iya, Kangen suasana praktek mungkin ya. Karena iya kan betul. teknik itu apa ya? Teknik sama dengan praktek lah. Jadi Oke, kan iya, teman-teman mahasiswa pasti lebih sering praktek di teknik kan. iya Berarti kangen betul. banget nih Iya, suasana sangat kangen suasana dapur hiruk ngebul, pikuknya ya. dapur ngebul, foto-foto buah, foto-foto Iya, layang. Nah, betul. oke, bahas tentang kependidikan tatap muka. Nah, dari kata-katanya sendiri dulu S1 Kependidikan Tatap Muka. Kok tatap muka itu ada kependidikannya, Bu? Gimana itu, Bu? Oke, Hmm. jadi gini ya Mas ya, Hmm. Mas Tama ya. Mas Tama. Oke, Mas Tama. Mau tak jadikan mantu ya? Au. Nanti Bu, ini S1 dulu. S1 dulu, nggak apa-apa S1 dulu. Oke, gini, mengapa ada pendidikan tata boga? Mungkin kita tidak lepas dari sejarah kita dulu ya. Jadi lembaga kita itu adalah salah satu LPTK, Ya, ya. LPTK. Ada salah satu LPTK di mana itu mencetak calon guru, Guru, ya, betul. calon guru. Nah, di sini kita mencetak calon guru itu yang terkait dengan bidang studi, karena memang di sekolah menengah itu kan ada sekolah kejuruan ya, Betul, sekolah ada semua kejuruan. Nah, salah tujuan. satunya adalah tata boga atau Tatap muka. kuliner. Mm, Nah, disinilah kita ya ada S1 Pendidikan Tata tatap Boga. muka. Ya, Berarti itu Mas. emang secara sejarah kan karena UNESA dulu sebelum jadi universitas itu adalah IKIP kan, Iya, menghasilkan calon-calon guru. Tapi kan semakin ke sini ada pendidikan yang murni juga ada, jadi saling melengkapi lah. iya, Ya pada betul. dasarnya untuk mencetak pendidikan dan mencetak guru ke kuliner atau tata boga di SMK ya Bu. Iya, Nah sebenarnya luarannya sendiri nih dari pendidikan tata boga itu selain jadi guru itu apa sih Bu? iya. Kalau luaran ya, memang salah satunya yang pertama itu calon guru ya, Betul, calon calon guru. guru ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya lulusan kita itu menjadi praktisi. Praktisi. Iya, praktisi, kemudian bisa menjadi wirausahawan, Betul. ya, Berarti itu. diajarkan ya, Bu. Iya, Bagaimana berwirausaha? Karena kan iya tata betul. boga nggak jauh banget sama usaha kan? Iya. Oh, oke Jadi oke. memang di dalam setiap mata kuliah yang kita ajarkan kepada siswa, ya, atau Mm. mahasiswa, itu memang bernuansa kewirausahaan. Ah, oke. Iya, jadi mereka nggak sekedar bisa nyambel, Mm. bikin nasi atau apa, tapi mereka harus bisa menjual gitu loh. Betul. Ya, harus bisa menjual, harus bisa mengembangkan. Ya, ini. Berarti yang pertama tadi adalah calon guru, Oke, praktisi dan juga wirausaha. Nah, iya. praktisi itu sebenarnya apa sih, Bu? Cuma koki kah atau ada hal lain? Kan aku awam nih, kan aku ngertinya, oh koki, semuanya koki gitu. Ada namanya pelayan, ada namanya koki, ya semuanya koki. Apa ada nggak sih yang membedakan kayak grade atau gimana itu, Bu? Oke, praktisi. Mm-mm. Sebetulnya praktisi ini yang terkait dengan bidang ya, bidang Mm-mm. kerja Mm-mm. begitu ya. Jadi memang dia khusus di pekerjaan itu. Ya, sebagai contoh kalau di hotel Hotel. ya, hotel atau restoran itu kan ada ini ya, jobnya itu kan macam-macam Mas ya. Oh ya, Kalau pekerjaannya memang semuanya koki, betul ya betul. Semuanya pekerjaannya memasak. koki. Tapi di situ ada ininya, ada apa? Tingkatannya mungkin ya. Tingkatannya, ada Tingkatannya. jabatannya gitu loh. Ada yang hanya menjadi cook helper Oke. ya, atau tenaga bantu-bantu itu Membantu-bantu aja yang lain. ya. Ah. Kemudian ada yang cook ya, cook. Kemudian ada yang tertinggi itu adalah chef. Oh, chef. Jadi Ya, paling tinggi itu nyata chef ya. iya, Chef, cook sama
cook helper. Iya, betul. Oke, Nanti ini di cook itu sendiri ada ada lagi lagi ininya, iya inisialnya. Oh, tingkatannya. itu baru Kemudian itu aku tahu. kalau di hotel itu sendiri kan tidak hanya apa ya satu kitchen saja Mm-mm. kan. Di situ ada bermacam-macam kitchen tergantung dari besar kecilnya hotel. Oke, Ya, oke. jadi nanti ada cook itu yang memang bidangnya hanya patisserie saja, Mm-mm. ya, Mm. kue-kue saja. Ada yang di main kitchen, ada yang di oriental dan Oh, gitu. seterusnya. Tergantung jenis pengolahan makanan itu ya, Bu. Iya, Oke. betul. Nah, kita membahas tadi udah membahas praktisi ini. Berarti ada apa aja sih kayak fasilitas yang bisa kita dapat nih? Misalnya aku mau daftar lagi jadi S1 pendidikan terbuka. Yang aku dapat di sini tuh belajar tuh ada apa aja sih fasilitasnya, Bu? Iya, kalau bicara tentang fasilitas ya, kita di sini sangat sangat banyak sekali Betul. fasilitas pendukungnya. Ya, kalau secara umum mungkin untuk fasilitas aktivitas ya, itu kan ada lapangan untuk Itu umum Mbak olahraga, ya. ya itu umum banget Umum gitu loh. banget lah. Tapi yang khusus yang menunjang prodi ya, menunjang bidang bidang kerja kita, kita ada beberapa lab Laboratorium. yang apa yang mendukung kita. Jadi ada lab pengolahan Pengolahan makanan, itu ada makanan. beberapa ya, pengolahan makanan 1, pengolahan makanan 2, pengolahan makanan 3, itu masing-masing punya Masing-masing lab spesifikasi. sendiri. Iya. Spesifikasi sendiri. Iya, Oh, jadi oke. ada yang khusus untuk kontinental, Mm. untuk oriental, kemudian makanan Indonesia ya, Beda-beda labnya ya ternyata. beda-beda. Kemudian ada lab bakery pastry-nya, ada Bakery lab pastry. coklat, kemudian ada lab apa teknologi pangan, Oke, lab oke. IPA ya, terus ada lab komputer dan lain Dan sebagainya. lain sebagainya. Iya, Nyata aku kira di pendidikan tata boga itu cuma belajar masak. Nyata enggak ya. Kita enggak. belajar banyak banget ya. Mungkin apa sih Bu yang dipelajari di tata boga selain teknik masak pastinya itu kan basic kan. Iya, Selain itu ada apa aja sih Bu? iya. Jadi kalau di S1 Pendidikan Tata Boga pastinya akan diajarkan tentang dasar-dasar kependidikan. Betul. Itu satu. Kalian calon guru. Calon Guru. guru ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang bidang boga itu sendiri. Ya, bidang boga itu sendiri. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang boga atau kuliner, nah itu sangat luas sekali. Iya, betul. Ya, sangat luas. Jadi ada makanan Indonesia, ada kue Indonesia, kemudian ada bakery pastry, Betul. ada coklat, ada apa makanan kontinental, makanan oriental, Banyak dan banget sih. masih banyak lagi yang lainnya. Betul. Berarti kan Iya, secara karena kalau kita bahas makanan kan expertise-nya itu beda-beda kan kayak ada yang fokus di dessert, iya. fokus di main course ataupun lain-lain, bakery dan lain itu. Berarti di sini semua dipelajari. Di sini semuanya dipelajari. Oke. Iya, tinggal nanti tergantung mahasiswa itu sendiri, karena Minatnya kali memang ya. mahasiswa itu kan harus aktif ya. Betul, aktif. Jangan sampai nanti sudah jadi mahasiswa tapi Pasif ya. iya pasif, Males. akhirnya jadi katak dalam tempurung, seperti katak Betul. dalam tempurung. Nggak ngapa-ngapain. Iya, Rugi kan sebenarnya. sangat Kan rugi jadi mahasiswa itu sekali. sebenarnya aktif ya cari kegiatan apapun mau itu secara passion atau akademik mau akademik itu lakuin aja karena kan Iya, mahasiswa itu sebenarnya merdeka harus aktif gitu iya kan betul. betul. Nah mas mahasiswa yang aktif nih Bu ada nggak sih beberapa apa yang namanya prestasi dari pendidikan tata boga sendiri khususnya di mahasiswanya. Oke, Mm. mengenai prestasi mahasiswa kita sudah explore ya Betul, banyak, iya. explore banget. Kalau aku lihat di Instagram itu, Explore banyak mungkin mereka banget. secara mandiri begitu ya, ada Mm. yang menjadi blogger, Ya, ya blogger. secara mandiri entah itu kecil-kecilan atau sampai besar gitu ya. Kemudian prestasi yang lain lagi, mahasiswa itu pernah menjadi juara ya, menjadi juara di ajang-ajang lomba nasional tingkat nasional. Pernah itu di apa lomba tentang olahan atau cipta resep itu Oh, oke, oke, pernah oke. ya. Kemudian ada yang mahasiswa kita ada yang difabel juga. Oke, Iya, ada yang difabel, dia juga ikut kompetisi. kompetisi. Iya, dan alhamdulillah mereka berhasil sampai ke tingkat nasional. Iya. Alhamdulillah. Dan ini Jadi, kemarin mewakili UNESA sendiri kan. Dia mewakili sampai Unesa, iya. jadi mahasiswa difabel pendidikan tata boga mewakili Unesa di tingkat nasional. Iya. Oke, menang nggak Bu kira-kira? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Dan Oke. dia juga pernah dibiayai ya untuk kegiatan wirausaha. Berarti produknya Iya, dibiayai. iya dibiayai. Oke. Seperti itu. Jadi dia itu mengajukan. Berarti di tata boga sendiri semuanya support ya antara mahasiswa dan dosen. Pasti kan kalau mahasiswa nih kalau mau ikut lomba atau itu apa sih ada
dosen pembimbing ataupun apa ya istilahnya, yang mengajarkan lah gitu. Jadi di sini juga support gitu, Bu. Sangat support Sangat sekali. Iya. support sekali. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa ingin ikut ini ya, kalau sekarang ada kompetisi untuk menulis proposal Artikel PKMW ilmiah, atau PKM, artikel PKMB. ilmiah kan gitu ya. Pasti nanti akan diberikan dosen pembimbing gitu Betul. ya. Akan kita siapkan dosen pembimbing dan itu kita akan bimbing ya sampai akhirnya dia Akhirnya lolos dan lolos. didanai, Iya. alhamdulillah. Nah, semenjak tahun 2019, Bu, angkatan 2019 sendiri itu sudah menerapkan MBKM. Nah, pendidikan tata boga sendiri, ya apa sih untuk penerapan MBKM-nya? Iya. Nah, sebetulnya aslinya Mas ya. Mm-mm. Aslinya sebetulnya kita dari dulu sudah MBKM, Mas. Oh, sudah dalam harfiah sudah menerapkan MBKM lah ya. Sudah menerapkan MBKM ya, karena kita support kepada lulusan kita gitu ya. Karena mereka harus menjadi seorang calon pendidik. Mereka sudah pernah juga latihan mengajar di sekolah. Ya, itu kan juga salah satu Salah ininya satu MBKM iya, ya. program MBKM betul. Ya, meskipun mungkin Kampus mengajar. SKS-nya Berbeda, berbeda. Kemudian PKL juga begitu. PKL, Jadi PKL itu mereka sudah sepenuhnya di industri. Betul. Sudah sepenuhnya di industri. Dan itu karena SKS-nya terbatas ya. Sebelum tahun 2019 itu kan masih kurikulum ya, kurikulum ini lama ya. kurikulum lama ya. Nah, itu dia sudah prakteknya juga di industri. Betul. Kemudian ada juga KKN, mereka juga ke masyarakat. Betul, Iya, betul. nah itu sudah MBKM sekali kita. Betul, sudah iya. berarti sudah menerapkan MBKM dari dulu-dulu ya. Dari Mungkin dulu-dulu. karena yang membedakan sekarang kan MBKM-nya mungkin waktunya lebih lama dan SKS-nya lebih besar. Iya, Tapi hanya secara SKS praktisi lebih dan ini. prakteknya sama kan? Sama, Sama. betul. Oke. Iya. Nah, untuk pendidikan tata boga sendiri ini kan akreditasinya nih, Bu. Dan keunikan dari PKK itu adalah kalau tugas akhir atau mungkin skripsi bimbelnya ada sebelumnya itu gelar cipta. Bisa Iya. diceritain sedikit nggak? Apa sih itu gelar cipta? Iya. Jadi sebetulnya gelar cipta itu adalah ini ya Mas ya, menunjukkan kemampuan. Kemampuan. Iya, hasil belajar mahasiswa selama ini. Ya, kalau sebelumnya mereka sudah belajar tentang makanan Indonesia, makanan Oriental, makanan kontinental, maka di situ dia dituntut untuk bisa berkreasi. Betul. Iya, berkreasi mulai dari merencanakan, membuat sampai menyajikan, Menyajikan. memamerkan. Betul, Nah, memamerkan. disitulah cipta karya itu. Wah, Iya, tapi nanti di kurikulum Merdeka, Mas. Nah, ini nanti akan masuk pada mata kuliahnya masing-masing. oh, Jadi sudah tidak ada lagi seperti yang kemarin khusus gitu bikin ya. event gitu Iya. yang khusus. Jadi nanti di masing-masing mata kuliahnya itu akan muncul, oh kalau dia mata kuliahnya makanan Indonesia. Jadi nanti di situ salah satunya dia harus punya kreasi, menciptakan. Oke. Gitu. Ha-ha. Ya, semoga aja walaupun misalnya nanti di Merdeka Belajar itu tidak ada gelar cipta, mungkin inisiasi dan aktifnya mahasiswa dapat bikin event sendiri mungkin ya, Iya, tingkat betul. nasional pun internasional. Iya. Oke. Ini Bu, terakhir mungkin ada ini pesan-pesan ataupun promosi lah untuk teman-teman SMA, SMK atau MA yang mau join nih ke pendidikan S1 pendidikan tata boga. Silakan. Oke. Jadi untuk adik-adik yang ingin bergabung di prodi S1 Pendidikan Tata Boga ya, sebetulnya dari jurusan apapun bisa ya. Jadi yang terpenting di sini adalah motivasinya Betul. untuk mau belajar ya. Apapun bidang kita ya, dimanapun kita masih dituntut untuk tetap belajar. Ya, dan tekun. Ya, ini jangan sampai nanti setelah masuk di sini kecewa. Oh, ini bukan saya gitu ya, bukan iya. aku kan gitu ya. Passionku ini. Iya, bukan passion saya. Nah, bukan passion karena belum bisa menemukan. Betul. Ya, itu. Nah, kemudian selain motivasi tentunya harus didukung dengan persiapan-persiapan, ya, persiapan. Kalau dari SMA ya jangan khawatir juga. Di sini Anda masih akan dibimbing lagi. Ya, akan dibimbing sampai menjadi seorang kuliner sejati. Yang ya. penting mau belajar. Yang penting mau belajar. Tuh. Ya, itu kuncinya. Kuncinya. Iya, Jadi yang kuncinya. penting mau belajar dan pantang menyerah. Pantang menyerah. Mau betul. kamu SMA, IPS pun boleh ya? Boleh. IPS pun boleh. Jadi Boleh. nggak harus kejuruan tata boga atau kuliner. Iya. Yang penting kamu udah masuk sini, alhamdulillah masuk sini. Yang penting mau belajar, Iya. mau berusaha. Jadi boga itu kalau ditanya kelaminnya apa gitu Ah, ah. ya, kelaminnya nggak jelas.
Apa ini? Kelaminnya nggak jelas. Ya ada bisa nuansanya IPA, Ada IPA bisa banget. IPS gitu Betul, ya, betul, betul. ataupun yang lainnya. Betul, Karena betul, betul. makanan kita kalau bicara tentang makanan tentu nanti ada di dalamnya itu gizi. Ada Kemudian gizinya. si sosialnya Betul, itu sisi juga ada. sosial. Jadi kita belajar itu memang komprehensif gitu, Mas. Tuh, berarti hampir mencakup semuanya ya. Iya, mencakup semuanya. Nah, yang terakhir nih Bu, masalah mitra kerja. Sudah pasti kan dari tadi itu udah kayak kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ada nggak sih kerjasama khusus antara mitra lain dengan S1 Pendidikan Tata Boga ini? Oke, kalau mitra kerja selama ini untuk praktek mengajar itu dengan sekolah, Betul, ya. sekolah, ha. Kalau untuk praktek magang, ya magang itu dengan industri. Industrinya kebanyakan itu hotel. Hotel. Jadi mulai dari bintang 3, bintang 4, bintang 5. Dan itu tersebar di Pulau Jawa, ya. Semua Pulau Jawa. Iya, di hampir Pulau ada Jawa. lah. Kemarin ada di Bogor, Bogor, ada. Kemudian di Surabaya itu sendiri ada Banyak sekian banget puluh, Surabaya. ya. Sekian puluh di Jombang, di Madiun, di Bangkalan dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada juga catering, Oh, ya, iya, catering. Kemudian di luar itu kita juga kerjasama dengan dinas-dinas yang ada di lingkup pemerintahan sekitar. Oke. Berarti Iya. masih kerjasama sama dinas-dinas juga? Iya. Oke. Selain tadi sekolah, industri khususnya di perhotelan juga ada di pemerintahan lah. Ada di kedinasan pemerintahan. Jadi kayak misalnya Dinas Ketahanan Pangan, ya, baik itu yang provinsi maupun yang kabupaten kota, ya. Kemudian Dinas Perindustrian, ya, perindustrian, koperasi dan lain sebagainya itu. Banyak banget. Iya. Berarti selama ini mitra kerja yang sudah terjalin sudah banyak banget ya, Bu? Sudah banyak. Iya. Oke. Oke. Kayaknya ini waktunya udah habis, Bu. Mungkin kalau kita mau masih lanjutkan, pengen ngobrol, iya, gitu kalau ya. kita bisa melanjutkan, kita mungkin episode kedua nih, Bu. Nanti Iya. kita bikin khusus lah buat Tata Boga sendiri lah. Oke. Siap. Terima kasih Bu Yani udah mau Sama-sama, sharing-sharing. Mas Terima Tama. kasih. Ya. Semoga nanti semakin banyak peminatnya untuk daftar nih di pendidikan Tata Boga. Semoga kece people juga kalau udah lihat ini, udah lihat podcast ini semakin yakin nih, oh kayaknya passionku itu memasak dan mengajar, langsung aja pilih S1 Pendidikan Tata Boga. Oke. Makasih juga buat kece people yang ada di rumah, makasih sudah mau nonton sampai akhir. Semoga kalian tetap semangat dan tetap berusaha nih demi masuk ke Universitas Negeri Surabaya, khususnya di program pendidikan S1 Pendidikan Tata Boga. Oke, aku Tama pamit undur diri dulu, sampai jumpa. Thank you for watching and see you on next video. Kece Radio, your easy listening station. Bye bye. Bye. Kece Radio.